Namanya adalah Ali bin Al-Madini, seorang imam hadits terkemuka yang dapat memasuki segala pintu ilmu hadis, istimewanya pintu ilmu rijal dan ilal. Beliau telah menyusun banyak kitab yang belum pernah ada dan sukar ditandingi oleh ulama-ulama yang datang sesudahnya, karena itu beliau sangat dipuji dan dihargai oleh para ulama. Sufyan bin Uyainah berkata, "Demi Allah, aku belajar dari Ali lebih banyak daripada dia belajar kepadaku." Abi Hatim berkata, Ibnu Madini seorang ulama besar dalam memarifati hadis dan ilat-ilatnya. Al-Hakim dalam kitabnya Marifatul Ulumil Hadits menyebutkan sejumlah karangan Ibn Madini yang membuktikan bahwa beliau ini sangat luas ilmunya dalam bidang ulumul hadits. Di antara kitab-kitabnya adalah Kitabu Mazhabi bil Muhadisin dan Kitab Al-Ilal Al-Mutafarikah yang terdiri dari 30 juz dan Kitab Ikhtilaful Hadis yang terdiri dari 5 juz. Al-Hakim berkata, sebagian dari karangan Ali bin Al-Madini yang menunjukkan kepada keluasan ilmunya dalam bidang hadis, ialah Kitab Al-Asma'u wal Kuna, Kitab Ad-Duafa, Kitab Al-Mudalisin, Kitab At-Tabakat, Ilalul Musnad, Ilal Hadits Ibn Uyainah. Kesemuanya itu menunjukkan kepada ketinggian ilmunya. Beliau belajar dari bapak beliau, kemudian Hamad bin Zaid, Hashim, dan Sufyan bin Uyainah, serta banyak lagi ulama yang sezaman dengan mereka. Sementara, murid-murid beliau, antara lain, Az-Zuhli, Al-Bukhari, Abu Daud, Abu Ya'la, Al-Bagawi, dan ulama lain sezamannya. Pujian untuk Ali Al-Madini. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, Ali Al-Madini adalah tanda bagi manusia dalam memahami hadis, cacat hadis. Saya belum pernah mendengar Ahmad bin Hambal menyebut namanya, namun beliau menyebut dengan kunyahnya, dalam rangka menghormati Ali Al-Madini. Ibnu Uyainah mengatakan, demi Allah, ilmu yang aku ambil darinya itu lebih banyak dibandingkan ilmu yang diambil dariku. Demikian pula, diriwayatkan bahwa An-Nasai mengatakan, sepertinya, Ali Al-Madini memang diciptakan untuk ilmu hadis. Al-Bukhari mengatakan, saya tidak pernah merasa kerdil di hadapan orang lain dalam masalah hadis, kecuali di hadapan Ali Al-Madini. Abu Daud mengatakan, Ali Al-Madini lebih tahu tentang perselisihan hadis daripada Imam Ahmad. Guru-guru beliau, Hamad bin Zaid, Hashim, Sufyan bin Uyainah, serta banyak lagi ulama yang sezaman dengan mereka. Murid-murid beliau, Az-Zuhli, Al-Bukhari, Abu Daud, Abu Ya'la, Al-Bagawi, dan ulama lain sezamannya. Pujian untuk Ali Al-Madini. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, Ali Al-Madini adalah tanda bagi manusia dalam memahami hadis, cacat hadis. Saya belum pernah mendengar Ahmad bin Hambal menyebut namanya, namun beliau menyebut dengan kunyahnya, dalam rangka menghormati Ali Al-Madini. Ibnu Uyainah mengatakan, demi Allah, ilmu yang aku ambil darinya itu lebih banyak dibandingkan ilmu yang diambil dariku. Demikian pula, diriwayatkan bahwa An-Nasai mengatakan, sepertinya, Ali Al-Madini memang diciptakan untuk ilmu hadis. Al-Bukhari mengatakan, saya tidak pernah merasa kerdil di hadapan orang lain dalam masalah hadis, kecuali di hadapan Ali Al-Madini. Abu Daud mengatakan, Ali Al-Madini lebih tahu tentang perselisihan hadis daripada Imam Ahmad. Ahli hadis lainnya yang meriwayatkan hadis Al-Madini antara lain adalah Ibrahim bin Haris Al-Baghdadi, Abu Bakar bin Abi Itab Al-Ayun, Abu Daud Al-Harani, Utsman bin Abi Syaibah 156H 773 M 239H 854 M. Anaknya yang bernama Abdullah bin Ali, Hanbal bin Ishaq As-Syaibani, Abu Hatim As-Sijistani, Abu Syuaib Al-Harani, Abu Al-Hasan Al-Bara, Salih bin Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Ali Al-Fadl Al-Madini, Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah,
dan Qadi Abu Ya'la al-Hanbali. Melihat nama ahli hadis yang meriwayatkan hadis dari Al-Madini, disimpulkan bahwa ia termasuk dalam jajaran ahli hadis yang dapat dipercaya. Ibnu Hibban al-Busti, seorang kritikus hadis, memasukkan nama Al-Madini dalam kitabnya Ats-Sikah, sebuah buku tentang biografi tokoh perawi hadis yang dapat dipercaya. An-Nasai, ahli dan kritikus hadis lainnya, juga menilainya sebagai seorang yang dapat dipercaya. Akan tetapi beberapa kritikus hadis, antara lain Yahya ibnu Ma'in, seorang kritikus hadis yang sangat ketat mencerca dan mengelompokkannya dalam jajaran perawi hadis yang tidak dapat dipercaya. Diriwayatkan bahwa Imam Hanbali juga pernah melontarkan pendapat seperti ini. Latar belakang timbulnya penilaian terakhir ini terutama karena Al-Madini termasuk ahli hadis yang menerima pendapat mengenai kemakhlukan Al-Quran ketika dihadapkan pada mihnah inkuisisi yang berkaitan dengan soal, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan, yang dijalankan Khalifah Al-Mamun, Khalifah ke-7 Abbasiyah, memerintah 198 H, 813 M 218 H, 833 M. Akan tetapi, Imam Hanbali pernah mengatakan bahwa Al-Madini berpendapat demikian karena takut dan terpaksa, apalagi ia ternyata bertobat dari pengakuannya itu. Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah, ahli hadis, meriwayatkan bahwa 2 bulan sebelum meninggal dunia, Al-Madini berkata, kalam Allah bukan makhluk. Muhammad bin Utsman juga pernah mendengar Al-Madini berpidato. Barang siapa yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, dia adalah kafir. Barang siapa yang berpendapat bahwa Allah tidak melihat adalah kafir. Dan barang siapa yang berpendapat bahwa Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa dalam pengertian yang sebenarnya adalah juga kafir. Lepas dari kontroversi itu, yang jelas Imam Hanbali hanya meriwayatkan hadis yang diriwayatkan Al-Madini sebelum menyetujui pendapat mengenai kemakhlukan Al-Quran ketika ia dihadapkan pada mihnah. Kasus mihnah sekurang-kurangnya membuat hadis yang diriwayatkan Al-Madini setelah kasus itu dipertanyakan banyak ulama. Selain itu, masih ada hadis Al-Madini yang juga masih dipertimbangkan kesahihannya oleh ulama, yakni yang diriwayatkan dan ditulisnya dari gurunya ketika ia masih kecil. Al-Madini termasuk seorang ulama yang rajin menulis. Karyanya antara lain adalah Al-Asami wa Al-Kuna, nama dan gelar, 8 jilid Kabail Al-Arab Kabilah Arab, 10 jilid Tafsir Garib Al-Hadith, Tafsir Hadis Garib, Al-Musnad fi Al-Hadith, Sandaran dalam Hadis dan Marifah men Nas ala As-Sahabah min Sair Al-Buldan, mengenal orang yang mengunjungi para sahabat dari berbagai negeri. Wallahu a'lam bishawab.